Saya telah memberikan materi tentang politik hukum ya dengan menyadarkan pada analisa kebijakan hukum pemerintah. Tentu saja ada textbook yang kita pakai, ya kan, banyak textbook. Tapi umumnya buku textbook politik hukum dari Profesor Mahfud menjadi satu bacaan populer buat mahasiswa, ya, bacaan populer buat mahasiswa. Dan tentu saja Profesor Mahfud satu di antara sekian orang di Indonesia ini yang mempelajari secara intens, ya, secara teratur, terencana tentang politik hukum. Dan secara garis besar, politik hukum adalah suatu kepilihan, ya, pilihan hukum. Ya, bagaimana pemerintah membuat satu peraturan perundang-undangan untuk suatu landasan yuridis, landasan legalitas atas suatu tindakan ataupun kebijakan. Ini disebut politik hukum. Sederhana sekali. Dan politik hukum itu juga bisa diartikan dalam konteks mengapa suatu peraturan perundang-undangan itu dirubah atau direvisi atau dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan peraturan yang lain karena kebutuhan praktek, perkembangan zaman. Ya, dan ini sebetulnya kita bisa lihat secara sederhana, bisa dilihat bagian menimbang atau konsideran dari satu peraturan perundang-undangan atau satu undang-undang, ataupun bisa dilihat di dalam penjelasan umum di beberapa satu undang-undang. Jadi sesederhana itu, ya. Dan kemudian juga ini menjadi kajian menarik, ya, pada setiap studi-studi kasus, ya, termasuk misalnya putusan-putusan pengadilan, kadang-kadang menyitir, ya, apa materi muatan, apa landasan dibentuk satu undang-undang. Ya, misalnya undang-undang tipikor, undang tidak pada korupsi, jelas dilakukan untuk maksimalisasi dari kegiatan pemberantasan korupsi. Itu yang paling utama, ya, paling utama dari politik hukum pemberantasan korupsi. Dan tentu saja ada sejarahnya, ya, bahwa sebagai satu kajian hukum terbilang relatif baru politik hukum, ya kan, dimulai dari kajian Lemaire, sarjana hukum Belanda, kemudian menjadi bagian atau menjadi mata kuliah wajib bagi program magister hukum di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya secara sekilas, ya, apa yang disebut politik hukum, ruang lingkupnya dan sebagainya itu masuk di dalam materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Jadi sebelum sudah ada, tapi lebih intensif lagi diberikan di program magister hukum, bahkan ditingkatkan di program doktoral. Ini penting. Jadi seorang calon magister hukum atau seorang doktor hukum harus paham mengapa satu undang-undang diadakan atau mengapa satu undang-undang dirubah. Jadi menyangkut sejarah. Ya. Dan ini penting untuk mengatakan satu undang-undang itu telah memenuhi amanat dari pembentukannya atau dia gagal sama sekali, sehingga perlu direvisi lagi. Dan perkembangannya menarik sekali tentang politik hukum ini diadakan atau dalam rangka membentuk satu undang-undang atau dalam rangka merangkum perubahan dari undang-undang, dibentuklah satu undang-undang dengan metode omnibus, ya kan? Artinya beberapa peraturan-peraturan dari beberapa rangkaian undang-undang dinyatakan tidak berlaku atau diganti dalam muatan undang-undang. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu merangkum beberapa kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, termasuk Undang Pemda, Tenaga Kerja, dan sebagainya. Kemudian juga Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2003, itu merangkum beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi ini tugas dari mahasiswa, dia harus mengkaji politik hukum dengan minatnya apa. Jadi minat kajian mahasiswa. Jadi sekali lagi dosen membimbing mahasiswa terkait dengan minatnya, bukan berdiri depan. Jadi dosen itu mengarahkan, membimbing mahasiswa, biarkan mahasiswa itu bekerja sudah minatnya, dosen memberikan arahan secara umum, kerangka teori, karena ini adalah suatu pembelajaran, ya kan? Tidak bisa dosen mendikte mahasiswa sehingga mahasiswa mengikuti alur pikiran mahasiswa. Saya tidak sependapat. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa, pilih kajian yang kalian dekat, kalian pahami secara mudah, dan itu adalah mencakup kegiatan sehari-hari di kantor kalian. Ya, jadi
Yang penting mahasiswa bisa menganalisa dengan kerangka teori, ya dengan teori-teori hukum atau kaitan dengan kajian-kajian yang lainnya. Jadi seperti itu pandangan saya dan kemudian silakan membuat tugas ya tugas pot hukum sesuai dengan pemahaman Anda dan materi yang telah diberikan di perkuliahan.